Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang di channel YouTube saya, Anggi Helmia. Saya berdoa, semoga kita semua selalu sehat dan dilimpahkan keberkahan oleh Tuhan Yang Maha Esa, serta selalu dimudahkan di setiap langkah aktivitas kita. Di video kali ini ada cuplikan yang sangat menarik, di mana di sini ada respon geram dari salah satu anggota Asosiasi Profesi Satpam Indonesia atau yang disebut dengan APSI. Merespon salah satu teman anggotanya yang direndahkan oleh Desmond dan teman-temannya. Jadi bahan bercandaan yang sama sekali tidak menunjukkan sikap menghormati profesi satpam, teman-teman ya. Dan berikutnya juga ada Roy Suryo yang di mana tempat dia selalu mengolok-olok keluarga Pak Jokowi. Dibilang Mas Gibran IQ-nya sama rendahnya dan Pak Jokowi. Yang lebih gilanya, lagi-lagi difitnah salah beli ijazah. Ini keterlaluan banget menurut saya, teman-teman. Tapi itulah, namanya juga Roy Panci. Sudah pasti begitu kelakuannya. Tapi tenang aja teman-teman. Di sini langsung dikasih paham nih sama Kak Dian Hunafa. Yang dimana kita tahu Kak Dian Hunafa ini sama-sama lulus di universitas yang sama dengan Mas Wapres kita. Dan lanjut, ini ada Ruslan Buton yang marah-marah juga nih. Dia menggiring opini bahwasannya Pak Jokowi ini mau mensabotase Pak Prabowo, teman-teman. Dia mengatakan tragedi 25 Agustus kemarin itu yang menunggangi adalah Pak Jokowi. Terus yang sekarang lagi rame, masa korban anak-anak siswa yang keracunan dari MBG, itu juga yang menabur racun juga mengarah ke Pak Jokowi. Bentuk sabotase pemerintahan Pak Prabowo dari program-programnya. Ini kan benar-benar sengklek. Sebelumnya, tolong like dan subscribe ya teman-teman, agar membantu saya untuk lebih semangat lagi. Kita langsung saja simak videonya berikut. Satpam, ijazah Gibran, asli apa palsu? Aduh. Pak. Nah, ini benar kelewatan contoh ya. orang yang tidak punya cerminan intelektual. Kami bekerja menjalankan SOP dan aturan hukum yang jelas. Kami melaksanakan tugas demi keamanan, bukan untuk dipandang rendah. Satpam adalah profesi resmi dengan hukum yang kuat, yang tertuang di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menyebut Polri dapat dibantu dengan satuan pengamanan dalam tugas tertentu, serta di Perpol Nomor 4 Tahun 2020 mengatur Pam Swakarsa, yaitu peran, fungsi, dan kewajiban Satpam. Dan di Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang 45 menegaskan setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Menghina profesi sama aja merendahkan hak konstitusional sesama warga negara. Kami menjalankan SOP seperti turjawali, pelayanan, dan pengamanan, serta humanis tapi juga tegas. Di balik seragam ini, ada ayah, ada ibu, ada suami, dan anak yang lagi berjuang. Satpam bekerja bukan hanya demi keamanan orang lain, tapi juga demi senyum keluarga yang menanti di rumah. Dan ingat, kalau kita datang ke perusahaan, kantor, atau bahkan ke rumah orang lain, pasti yang kita bawa itu apa? Etika dan adab. Karena semua itu punya aturan. Hormatilah tuan rumah dan hargai petugas yang lagi bekerja. Jadilah pribadi yang baik, jadilah pribadi yang punya intelektual yang baik, dan tetap jaga etika dan adab dimanapun kita berada. Dengar tuh ya, Mon. Anda tuh benar-benar sudah keterlaluan. Anaknya Jokowi yang sekarang masih Ini nih, ada gambarnya. Roy Panci lagi demo Panci. Itu nggak kalah dari bapaknya. Palsunya nggak kalah ijazahnya, IQ-nya nggak kalah rendahnya, lebih gila lagi. Anda yang lebih Karena gila. kalau itu benar-benar salah beli ijazah. Dia ngaku S1-nya Bradford University dari Singapura, ya. Padahal Singapura itu adalah MDIS, ya, Management Development Institute of Singapore. Ijazahnya harusnya horizontal karena ada dua logo. Yang dia pamerkan ijazahnya vertikal, itu berarti salah beli di fakedocument.com.
Banyak yang salah paham soal ijazah kampus swasta di Singapura. Bahkan ada yang bilang gampang bikin ijazah palsu. Padahal Singapura itu salah satu negara yang paling ketat soal pendidikan. Nah, aku bakal jelasin cukup panjang, mohon disimak ya. Kita mesti paham basicnya dulu. Sistem pendidikan Indonesia dan Singapura itu beda, karena memang Singapura jajahan Inggris, kalau di Indonesia jelas. Jenjang pendidikannya itu SD, SMP, SMA. SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, di total 12 tahun. Tapi kalau di Singapura, agak beda nih. Jadi kalau di Singapura itu ada yang namanya primary school 6 tahun. Kemudian selanjutnya pas primary school itu ada tes yang namanya PSLE test. Di situ untuk ngebedain antara kita akan masuk secondary school yang express atau secondary school yang biasa. Kalau secondary school yang express itu 4 tahun. Dari situ aja udah beda ya. SMP SMA 6 tahun, tapi di sini di Singapura secondary school express itu 4 tahun. Kalau secondary school yang biasa itu 4 plus 1 tahun, jadi total 5 tahun. Yang jalur biasa pun aja udah beda, bukan 6 tahun tapi 5 tahun. Di situ udah jelas bedanya kan? Nah, anggaplah masuk ke secondary school yang express, cuma 4 tahun masa belajarnya. Di situ nanti ada tes lagi. Apakah di secondary express itu kita bisa lanjut ke junior college yang masa belajarnya cuma 2 tahun atau lanjut ke politeknik yang masa belajarnya 3 tahun. Kalau masuk ke junior college, itu akan mempermudah untuk masuk ke university. Nah, universitas negeri di Singapura itu sedikit banget. Antara lain kayak MTU, NUS, SMU, SUSS, dan beberapa lah. Bisa di-googling sendiri nanti. Nah, kemudian yang masuknya politeknik, politeknik itu setingkat diploma ya. Biasanya masuknya itu nanti ke university private, ke kampus swasta. Nah, kampus swasta di Singapura ada banyak banget. Dari yang model ruko-ruko, atau kampusnya di mall, bahkan sampai ada yang punya gedung sendiri. Gak jarang mahasiswa asing dari luar Singapura yang mau pindah pendidikannya ke Singapura, mereka pindah itu sejak lulus SMP. Kenapa? Karena kalau lulus SMP akan lebih mudah buat mereka untuk ikut ujian O-level. Jadi mereka bisa dapat kesempatan untuk masuk ke junior college. Dibandingkan mereka yang baru masuk setelah lulus SMA, itu biasanya hitungannya udah telat. Pasti nanti akan ada gap umur dengan teman-temannya. Gitu ya. Nah, biasanya lulusan SMP ini begitu masuk ke Singapura akan ada kelas penyetaraan dulu, kelas persiapan buat masuk ke ujian O-level itu yang buat masuk junior college. Kalau misalnya lolos ya bisa lanjut ke junior college dan lanjut ke universitas negeri di Singapura. Kalau enggak ya berarti dia akan masuk ke politeknik dan masuknya ke private university atau universitas swasta. Dan perlu digarisbawahi, kampus swasta di Singapura itu nggak bisa sembarangan ngasih ijazah. Jadi sistem pendidikan di Singapura itu ketat banget. Di sini tuh diawasi sama CPA. CPA itu Committee for Private Education dan punya lisensi EduTrust. Jadi jangankan masalah ijazah ya, masalah presensi, kehadiran di kelas aja tuh ketat banget. Apalagi kalau mahasiswa asing yang datang ke Singapura pakai student visa atau student pass, itu kan tujuannya memang untuk belajar. Jadi kalau misalnya kehadiran mereka di kelas itu harus 90% dan itu setiap bulan dilaporkan dari kampus ke pihak imigrasi. Kalau sampai kehadiran kita kurang dari 90%, biasanya either kita dikasih peringatan atau student visa kita dicabut, atau kalau kampusnya yang nakal, udah pasti lisensi kampusnya juga dicabut. Dengar tuh Roy Panci, paham jelas sejelas-jelasnya dengan dikatakan Kak Dian Hunafa ini. Masa Anda yang seorang asing gak orang mudeng? Situ waras. Tito Sumardi kemarin itu, dan satu itu Profesor Kiki. Pengen lihat ijazah saya dibilang palsu. Harusnya desak, Udah panik dia panik, takut ijazahnya telusuri. Aku kita tunjukkan bareng. Saya nggak pejabat negara, pejabat publik kok desak-desak. Kenapa warna putih? Warna putih, biasanya warna kuning. Harus warna kuning. Aduh, parah. Ya. Ketika jasa Jokowi nggak berani mulut dia itu mendesak, jasa Gibran nggak berani mendesak, dasar termul. Sampai capek kita melayani termul ini, ya. Muak, jenuh. Saya juga muak ya. Dengan Anda. Kalau memang Karnilis itu yang undang malas saya. Televisi pun sudah saya bosan saya melayani termul, akhirnya saya tolaki semua, capek. Nah, saat-saat seperti sekarang ini, pikiran Jokowi yang saya sebut sudah jadi zombie politik tetap berbahaya.
Tetapi saya yakin orang-orangnya Jokowi misalnya mendengar tembakan ke atas sudah pada lari terburut-burut. Nah, bagaimanapun tindakan tegas penuh nyali dan berani dari Presiden Prabowo sangat dinantikan bangsa Indonesia. Para perusuh negara yang terdiri dari termul dan antek-antek Jokowi dan antek-antek Gibran itu juga bisa perusuh negara, punya nyali dan ngelunjak kalau mereka sampai menilai Pak Prabowo sebagai tokoh yang serba gamang menindak para perusuh dan kebetulan juga pesuruh Jokowi itu. Presiden Prabowo kita harap lebih keras lagi menggunting kekuatan politik tanaman Jokowi dan jangan sampai bersih-bersih serba nanggung. Di fora internasional, Pak Prabowo sudah berhasil mengangkat citra Indonesia sederajat dengan RRC, Amerika Serikat, Kanada, Turki, Rusia, Jepang, Inggris, India, Brazil, dan lain-lain. Itu yang tidak mungkin bisa dicapai oleh Joko Mukidi. Makanya Jokowi nampak bahagia sekali diminta jadi salah satu dari 25 tokoh penasihat Bloomberg New Economy. Saya lihat Jokowi senang sekali, padahal itu kan hanya jabatan simbolis. Situ sirik ya. Nasihat macam apa yang mau disampaikan oleh seorang bekas presiden yang prestasinya adalah menghancurkan ekonomi negaranya dan mempersembahkan Indonesia ke pangkuan oligarki. Jadi apa yang bisa diharapkan? Seluruh anak-anak bangsa yang masih berpikiran waras pasti menginginkan Jokowi harus bertanggung jawab atas kerusakan negeri ini. Dan saya bersama teman-teman tokoh-tokoh semuanya sudah merancang satu waktu tanggal 2 Oktober 2025. Kita akan datang ke KPK yang bentukannya Jokowi juga. Ketua KPK masih anteknya Jokowi. Kita minta pertanggungjawabannya untuk tangkap dan adili Jokowi. Tidak ada alasan lain. Tangkap dan adili Jokowi. Di masa kepemimpinannya Pak Prabowo sekarang, begitu banyaknya upaya-upaya sabotase. Belum 1 tahun Pak Prabowo memimpin bangsa ini, sudah muncul dia cawe-cawe bahwa Prabowo Gibran harus didukung untuk 2 periode. Nah, siapa kamu? Siapa kamu? Jokowi? Malu, gitu loh. Prestasimu nggak ada. Membebani masyarakat tuh, rakyat tuh dengan hutang-hutang yang begitu Siapa banyak. bilang prestasinya nggak ada? Tidak masuk akal lagi. Nggak ada prestasi katanya Pak Jokowi. Pak Prabowo disabotase. Lah ente. Kemarin ada upaya untuk menggulingkan Pak Prabowo melalui aksi-aksi tanggal 25. Saya pernah menyampaikan tidak perlu ikut karena aksi ini ditunggangi. Tidak ada koordinator lapangannya, tidak ada penanggung jawabnya. Benar terjadi. Kemudian itu gagal. Yang muncul sekarang terbaru Benar-benar adalah fitnah ini. upaya sabotase dengan menebar racun di program MBG, program yang unggulannya Pak Prabowo. Hampir 8.000 anak-anak pelajar, Parah nih, menuduh mahasiswa tanpa atau bukti. lagi anak-anak pelajar yang keracunan. Ini bahaya karena kalau Pak Prabowo akan terhenti di tengah jalan dan akan digantikan oleh Gibran, maka kehancuran sudah bisa dipastikan. Sekali lagi saya sampaikan, jika itu terjadi, satu-satunya jalan, saya sudah pernah menyampaikan pesan, jika itu terjadi, maka yang harus kita lakukan adalah revolusi. Nah, teman-teman, bagi yang belum tahu siapa Ruslan Buton ini, kita lihat rekam jejaknya ya. Ruslan Buton lahir pada 4 Juli 1975. Dia merupakan mantan perwira TNI. Ruslan Buton adalah mantan perwira Tentara Nasional Indonesia, terakhir berpangkat Kapten Infanteri. Ruslan sempat menjabat sebagai Komandan Kompi dan Komandan Satgas SEK 3 Batalion RK 732 garis miring Banau, Maluku Utara. Ia diberhentikan secara tidak hormat dari TNI atas keterlibatannya
dalam pembunuhan seorang petani di Ternate, Maluku Utara, Lagoa. Kasus yang melibatkan Ruslan itu terkait dengan penganiayaan di mana seorang petani bernama Lagode yang meninggal pada tahun 2017 di Talibu, Ternate, Maluku Utara. Lagode ditangkap karena mencuri singkong warga setempat dan dibawa ke kantor pos Batalion Infanteri Serbu, Banau, BKO 732 Kopassus Operasi Pengamanan Daerah, Satgas OPS Panrahwan 732. Kematian Lagode bermula saat ia ditangkap karena mencuri singkong dari warga setempat dan kemudian ditangkap polisi. Lagode kemudian diserahkan ke sebuah pos di Satgas Opsum Trawan di Pulau Talib. Lagode meninggal setelah menjadi korban penganiayaan. Nepra mengatakan, puluhan personel TNI yang ditugaskan di Satgas SSK Batalion 3 RK 732 Banau juga didakwa melakukan pelecehan. Menurut Nepra, jaksa militer di Ambon mengatakan bahwa Ruslan dan bawahannya tentang penggunaan kekuatan bersama untuk melakukan kekerasan. Ruslan dibebaskan pada tahun 2018 dari TNI setelah menjalani hukuman. Tuh, dengarkan, Ruslan Buton diberhentikan secara tidak hormat karena terlibat penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Jadi kalian tahu kan siapa Ruslan Buton ini? Baik teman-teman, cukup sekian dulu video saya kali ini ya. Jangan lupa like dan subscribe-nya dan nantikan video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.